Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya bahwasanya asalnya di dalam membayar puasa itu puasa Ramadan yang tertinggal ada dengan mengqadha. Sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian yang sakit atau safar maka dia menggantinya di tempat yang lain. Maka di sini kata ahli tafsir, kata ahli bahwasanya asalnya di dalam membayar puasa itu bukan membayar fidyah, adalah mengqadha puasa. Sebagaimana juga dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Malik dari Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa'ada an-siyami wa'ada al-musafir wal marid satra salah. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-shaim wal muftir wa anil murdi wal murdi. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan rukhsah keringanan bagi musafir dengan orang yang sakit setengah salat. Nah, maka begitu pula orang yang sakit dan orang yang menyusui dan hamil. Wanil hamil wal murdi, dari orang yang hamil dan menyusui. Maka dari sini menunjukkan bahwa kata ahli ini bahwa asalnya membayar puasa itu adalah dengan mengqadha, bukan yang membayar fidyah. Adapun jika memang orang yang sudah berusaha tidak mampu membayar qadha dalam keadaan sudah udzur seperti syekh, orang yang sudah tua renta atau orang yang berpenyakit tidak mungkin diharapkan lagi penyakitnya kesembuhannya, maka di sini baru pindah kepada fidyah. Itu yang sebagaimana yang kami sampaikan padanya. Nah, adapun jika seperti apa yang anti sampaikan ini, maka dengan ini menunjukkan bahwa anti bisa walaupun dengan harus menyicil, walaupun 5 tahun bertutur, tidak mengapa hal itu tetap hukum asalnya adalah membayar puasa dengan mengqadha. Adapun jawaban dari pertanyaan keduanya, apakah itu boleh meniatkan dengan Senin Kamis, maka tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah tidak membebani suatu hamba, satu jiwa kecuali dengan apa yang Allah berikan kelonggaran padanya, dan Allah akan memberikan kelonggaran, kemudahan setelah kesusahan. Maka di sini menunjukkan bertakwa sesuai kemampuan. Adapun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'amatukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan pada kalian lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Maka di sini menunjukkan melakukan ketakwaan, amal soleh sesuai kemampuannya, bukan ditinggalkan tapi sesuai kemampuannya. Kemudian jawaban dari yang pertanyaan ketiga, yaitu apakah boleh membayar qadha dengan meniatkan puasa Senin Kamis. Maka ini terjadi khilaf para ulama dari melakukan satu amalan untuk dengan niat dua amalan, melakukan suatu amalan dengan niat dua amal soleh. Kata para ulama terjadi khilaf, sebagian ahli ilmi mengatakan tidak boleh, yang kedua mengatakan boleh. Dan yang rajih apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya boleh meniatkan satu niat dengan dua amal jika dua amal soleh tersebut sama namanya dan sama hukumnya, yaitu sama namanya dan sama hukumnya, yaitu apabila meniatkan amal soleh tersebut, yaitu misalnya kita saya berwudu, kemudian yang berwudu itu saya niatkan untuk sholat tahiyatul masjid, bersamaan dengan itu sudah qomat, boleh hal tersebut. Maka dengan sholat wajib tersebut sudah menafikan, sudah mencukupi sholat wudu tersebut. Nah, begitu pula puasa, jika dia meniatkan dengan puasa Senin Kamis tersebut adalah untuk membayar juga qadha, na'am, maka tidak mengapa, insyaallah tidak mengapa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Begitu jawabannya, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.